Aku pengen ngomong sing lagi viral. Jarine masjid-masjid iku ora oleh nggawa toa. Perkara adane mbrebeki. Lah aku setuju, Pak. Bener sampean, aja nganggo toa, mbrebeki. Apa iki ganggu wong turu ya? Berikut ini kita akan lihat sebuah video di mana seorang ibu-ibu berjilbab muslim masuk ke dalam masjid dan komplain serta membanting alat-alat sound seperti mic dan juga perlengkapannya dimatikan, bahkan dibanting dengan alasan bahwa ibu ini sekalipun dia beragama Islam sangat kesal dengan kegiatan anak-anak muda yang di dalam masjid yang selalu melakukan acara ataupun bisa dikatakan tadarus yang akhirnya memancarkan suara yang begitu lama berjam-jam tanpa menghiraukan perasaan dan keadaan orang-orang di sekitarnya, terlebih lagi yang berdampingan dengan masjid. Seperti apa videonya? Kita lihat video berikut ini. Kemungkinan ibu ini tinggal berdampingan dengan masjid dan merasa terganggu karena menurut penjelasannya sudah mencoba tidur dengan menutup pakai bantal, tapi tetap suara yang keluar dari toa di masjid lebih kencang sehingga ibu ini beberapa hari tidak bisa tidur dan gelisah. Dan itu sebabnya dia sudah tidak sabar dan langsung menegur anak muda yang melakukan ibadah tadarus yang berhari-hari serta berjam-jam tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Dan itu sebabnya ibu ini langsung masuk ke masjid dan melarang anak muda ini serta membanting peralatan sound system yang dipakai oleh anak muda ini ataupun juga pengurus daripada masjid ini. Dan ternyata bukan hanya dari agama lain saja yang komplain tentang hal ini, tetapi dari agama mereka sendiri banyak yang komplain dan akhirnya berujung ribut dan berselisih. Karena memang jelas bahwa suara toa itu di samping garing, nyaring, bahkan jangkauannya bukan hanya ratusan meter atau puluhan meter, tapi berkilo-kilometer. Dan kadangkala masjid sengaja bukan hanya membuat satu toa, tetapi lebih daripada 5 toa dalam satu tiang. Dan itu sebabnya orang-orang di sekitarnya itu akhirnya gelisah, terlebih lagi mereka-mereka yang sedang sakit, mereka-mereka yang kurang istirahat karena bekerja mungkin dalam sip-sip malam, akhirnya mereka kesal dan mendatangi masjid lalu ribut seperti video-video berikut ini. Nyiyau aja. Udah ku video. Ya, kalena. Poh, hasamiyo ibut. Harus pakai mikrofon. Ya kan ada aturannya, po yo. Au. Kecuali waktu hangannya, hanya semua malah ngomong aja tahu. Orang ada masalah, kau ada masalah. Iya, ada masalah. Hang mau sama tajennya apa jennya agar aku ikut
pahang mo hatay dong ge pasasamiyo. Saya itu malah menajun nah. Ya do aturan Masjid Indonesia diatur mikrofon masjid suara gue nyok bawang. Ma wa chun na cha hawa hagilo terlagalau awen na. Gila pada gila. Belajar nonton orang lagi kau uruslah kau. Urus dia mbak, urus kamu ada. Enggak sudahlah. Kau orang sembahyang. Apa ngaca janto lewen. Astaga firullah. Pakai mikrofon pas dia harus pakai mikrofon. La ilaha illallah nah. Ucap Ya wana ma wa. Pakai mikrofon, pakai headset, ngan sebiyo, hosjit siwa. orang enggak ada ini ngaco-ngaco pola, enggak ada ngaco-ngaco Apa kau aja, lah. nggak ngatur. Kau tuh lain. Dengar kuping kau dikit kau mulai kelan. Apa nak berisik, mau berisik nih. Orang organ kau nak ngadu. Apa sebenarnya kau? Aku suka Ini tempat wisata. Nggak ada hubungan Organ wisata. apa? Adatnya akan kuhancurkan. Oi lah. Kau tuh Ini enggak. aku benda tapi aku membangun negeri. Ada dong, menguhancurkan kau dengan ini kau di naik kau Ya aku dah. aku sini tapi aku bangun. Lah. Hijau, kayak kau kan jempol, dah cek. Kau Tapi kau nak jalan buat negeri. laki kau apa lah. Nya yo la nya ngalia gilo ngaha sanang hai. Gila, laki wah. Astagfirullahalazim. Terlah nah, keluarkan unek-unek. Wah enak. Pakai mic. Sudah. Orang ada masalah kau bermasalah. Allahu Akbar. Ini sibuk aja. Orang dengar suaranya lebih senang kalau lebih Hijau tenang. hangat, Kau lah. senang kau. Hati kau busuk. Kau Kau tuh yang busuk kau nak kau. Kau nak busuk. Aku dia pemendah tapi aku ada adat. Ada, Aku Jon, pribadi ada. aku sini. Baca kau ada. Dah berhak. Aku udah berhak. Kau dah berhak. Aku biar penakut kerana sini tapi aku Layut lah. Lah, mangun yang kau Kau tuh gak malu. Allah yo. Jon, lah. Sudah. Tuhan ingin membuktikan. Inilah buktinya lagi lo. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Lapar lah, silakan. Yo, lapar lah. Gila sih yo ala ada syok rep lo dak. Yo gila. Yo gila. Allahu Akbar. Pemirsa media asing yang menyoroti suara azan di Jakarta karena dianggap mengganggu ketenangan warga ini menuai polemik. Di Indonesia dengan umat muslim sebagai mayoritas, suara azan menjadi hal yang lumrah untuk mengingatkan ibadah sholat. Namun berita tentang suara azan yang mengganggu ini mengusik sebagian masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya aturan tentang suara azan? Berikut informasinya untuk Anda. Berita tentang suara azan di Jakarta yang diangkat kantor berita Prancis AFP dengan tema ketakwaan atau kebisingan mengusik ketenangan umat muslim di Indonesia. AFP menilai suara azan mengganggu ketenangan seorang warga di Jakarta. Dalam beritanya, AFP menceritakan seorang narasumbernya mengalami gangguan kecemasan karena tidak bisa tidur dan takut untuk menyampaikan keluhan. Ia mengaku selalu terbangun pada dini hari karena terganggu suara azan dari pengeras suara masjid di dekat rumahnya. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengatur penggunaan pengeras suara dalam masjid baik untuk azan, sholat maupun ceramah. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan terus melakukan edukasi soal azan. Menteri Lingkungan Hidup pun telah mengatur ambang batas suara untuk dapat diperdengarkan di masyarakat yaitu 55 desibel. Lantas, bagaimana sebenarnya pemberlakuan pengeras suara untuk azan di Indonesia? Apa saja aturan azan yang sudah ditetapkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana menyikapi polemik suara azan yang mengganggu ketenangan warga? Untuk menjawabnya saat ini sudah ada rekan kami, Imran Tajudin sudah bersama dengan salah satu narasumber di salah satu masjid di Jakarta. Imran, silakan dengan laporan Anda. Ya Gita, saat ini saya berada di salah satu masjid yaitu Masjid Fajrul Islam di kawasan Kebayoran di Jakarta. Kalau kita lihat letaknya, kalau saya perlihatkan sebenarnya masjid ini memang bersebelahan langsung. Jadi memang sebelah-sebelahan langsung dengan
kediaman warga atau rumah warga. Jadi kalau bisa kita gambarkan, kondisi ini serupa hampir sama dengan yang diberitakan di dalam berita salah satu kantor atau juga media asing. Jadi tidak mengherankan kalau Menteri Agama pernah mengeluarkan surat edaran agar suara toa di masjid itu minimal dikurangi dan dikecilkan. Dan kalau boleh, itu hanya dalam acara-acara untuk mengingatkan ibadah dalam waktu tertentu, tapi bukan dalam setiap ibadah di dalam masjid atau dalam setiap kegiatan di dalam masjid lalu dilepaskan melewati toa, dan itu sangat memang mengganggu bahkan di luar undang-undang atau peraturan agama Islam seperti yang dikatakan oleh menteri berikut ini. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Nah, kemudian kita akan melihat video-video yang lain lagi yang terjadi di sekitaran negeri tercinta Indonesia ini. Bagaimana ternyata kehadiran masjid dengan suara yang begitu kencang melalui toa ini memang membuat dari kalangan mereka sendiri memberikan banyak statement-statement yang memperingatkan umat Islam agar sebaiknya dalam jam-jam tertentu, karena ada banyak mahasiswa, pelajar-pelajar sedang belajar atau mungkin sedang ujian, tetapi ada saja acara di dalam masjid dan kemudian suaranya itu dilepaskan keluar tanpa mempertimbangkan situasi yang terjadi di luar sana. Seperti ini videonya. Viral, seorang warga Depok mengeluh usai terganggu dengan pengeras suara masjid yang terlalu lama. Pengeras suara yang keras dan berulang membuat Dian Amalia, warga muslim yang indekos di Beji, Depok, Jawa Barat, merasa terganggu. Bahkan ia mengaku mendengar suara toa masjid paling tidak 5 kali sehari dan suaranya bertambah keras sejak memasuki masa Ramadan. Tak hanya itu, Dian yang juga beragama Islam tersebut mengaku bisa mendengar suara tadarus masjid sampai berjam-jam lamanya. Menurutnya hal itu sebaiknya dilakukan tanpa pengeras suara luar karena dapat mengganggu ketenangannya. Senada dengan Dian, warga non-muslim bernama Sari mengaku beberapa kali terbangun akibat suara-suara dari alat pengeras suara luar dari sebuah masjid di dekat rumahnya. Menurutnya suara-suara itu terkadang membuatnya tidak fokus ketika ibadah gereja online dari rumahnya. Meski begitu, ia memahami bahwa warga yang beragama Islam membutuhkan suara masjid untuk beberapa keperluan. Namun ia berharap kedepannya mereka juga memikirkan warga non-muslim yang tinggal berdampingan di daerah tersebut. Bagaimana menurut kalian? Selamat pagi ya teman-teman. Ini saya lagi jemput anak di sekolah SD 09 Joglo. Deket sekolah SD ini jam belajar. Namun seyogyanya mestinya ibu-ibu yang sedang pengajian ini mestinya jangan pakai speaker luar ya, karena mengganggu mata pelajaran sekolah. Sangat keras suaranya sampai ke sekolah ini, sangat keras. Mereka ini pengajian kan di dalam masjid, semestinya kan menggunakan pengeras di dalam masjid itu saja supaya orang-orang yang punya kegiatan di sekitar masjid yang perlu ketenangan tidak terganggu. Dan kebetulan di seberang sana itu SMA 101 ya. Nah, sedangkan anak-anak sekarang lagi ujian ini mestinya ibu-ibu lebih bijak lah, atau Pak Ustadz lebih bijak dalam mengatur suara volume dari speaker luarnya. Terima kasih.
Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan dan juga semua yang menonton video ini murni bukanlah teguran atau rasa kurang puas dari agama di luar Islam, tapi ini murni dari agama Islam sendiri. Ternyata memang mereka sudah memiliki atau menghadapi persoalan-persoalan internal yang harus mereka selesaikan sendiri. Nah, seperti Arab saja tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia, bahkan negara-negara jiran Malaysia, ataupun negara-negara yang ada lagi, negara-negara Islam kayak Brunei. Ternyata mereka kalau lagi sholat itu suaranya itu untuk dipancarkan keluar, dikecilkan, tapi lebih fokus ke dalam, agar mereka tidak mengganggu orang-orang di luar sana yang sedang berkegiatan. Pemerintah ngatur penggunaan speaker luar, toa, malah dianggap benci masjid, dianggap benci Islam. Nang Arab Saudi, speaker luar hanya boleh untuk azan. Mesir hanya boleh untuk azan. Malaysia, speaker luar hanya boleh untuk azan. Nang Indonesia, tadarusan semalam suntuk, pakai speaker luar. Kita rasa itu benar. Ketika pemerintah menghimbau, kalau mau tadarusan pakai speaker dalam saja, sound system, jangan pakai luar. Oh, pemerintah anti Islam. Cuman untuk azan speaker itu nggak boleh buat tadarusan. Bahkan ceramah pun nggak boleh pakai speaker luar di Arab. Kurang Islam apa Arab itu? 21 negara Arab, Malaysia, Brunei Darussalam juga begitu. Dan kalau di negara Arab, volume maksimal speaker luar 85 desibel. Indonesia volume speaker luar aturan Menteri Agama 100 desibel. Dan hanya di Indonesia di mana speaker luar boleh bukan cuma untuk azan, tapi ada aturannya. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, speaker luar dipakai 5 menit sebelum azan. Kalau bahasa kita apa? Buat puji-pujian, buat wiridan dan lain sebagainya. Untuk sholat subuh 10 menit sebelum subuh. Hati-hati Bapak Ibu. Tetangga masjid itu ada yang capek, ada yang kurang tidur. Ada video beredar soal suara toa masjid yang terlalu keras. Jadi diceritain ada warga Depok yang ngeluh suara azan dan tadarus atau mengaji lewat speaker di masjid dekat rumahnya. Dia itu muslim, tapi dia tetap mengaku merasa terganggu karena suaranya terlalu keras dan terlalu lama. Sejak Ramadan, suara speaker itu semakin keras katanya. Ada juga pengakuan warga non-muslim yang bilang terganggu tidurnya karena suara masjid. Para pengurus masjid kayaknya harus ngikutin surat edaran Kementerian Agama 2022 deh. Di situ dibilang azan pakai pengeras suara sih boleh, tapi harus merhatiin kualitas suaranya. Tadarus itu juga cukup pakai pengeras suara dalam. Kalau pakai speaker luar maksimal 5 menit. Beribadah pasti penting, tapi jangan sampai mengganggu dong. Yuk beribadah dengan sopan. Nah, beda dengan orang-orang yang di Indonesia, justru ibadah-ibadah tertentu dianggap sakral, bahkan memaksa orang-orang yang berkegiatan di luar untuk mengalah dan berhenti agar mereka bisa menghormati jam-jam seperti waktu maghrib dan waktu-waktu sholat. Nah, inilah Indonesia, ya, merasa bahwa agama yang dilakukannya itu lebih layak dan lebih benar ketimbang banyak kegiatan yang sedang terjadi di luar sana yang mungkin berhubungan juga dengan Tuhan. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ibu-ibu yang memakai jilbab. Ia marah-marah dan langsung membanting peralatan atau alat yang ada di dalam masjid tersebut. Nah teman-teman, ibu-ibu berjilbab ini, ia marah karena suara toa di masjid yang dekat dengan rumahnya mungkin berjam-jam bunyi dan ada suara-suara yang bising yang mengganggu sekitarnya, sehingga akhirnya warga sekitar tersebut terganggu. Dan salah satunya ibu tadi yang marah-marah datang di dalam masjid lalu membanting alat-alat yang berkaitan dengan toa ya di sana.
ibu-ibu berjilbab itu ia melakukannya karena ia terganggu. Mengapa? Karena ia tidak bisa tidur dan terganggu peristirahatannya sebab ia sedang sakit. Ya memang kalau kita sakit itu maka suara-suara yang terdengar yang bising terganggu sekali ya. Ya kita mau situasi dan kondisi lingkungan itu supaya hening dan tidak ada bunyi-bunyi. Nah, kalau ada bunyi-bunyi suara yang mengganggu peristirahatan maka sangat terganggu sekali. Ya, sangat terganggu sekali. Nah, teman-teman, saran saya sih supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, kan di dalam rumah ibadah itu ada jadwal-jadwalnya dan ada time-nya ya, yang sudah dibuat dan ditentukan oleh orang-orang yang bekerja di dalam rumah ibadah. Nah, biasanya ada waktu-waktu tertentu bunyi masjid tua itu ada bersuara. Ya, sudah ditentukan dan sudah dijadwalkan, kan? Jangan pada waktu istirahat warga, pada jam-jam istirahat sekitar, bunyi tua itu harus dibunyikan dan bunyi yang berjam-jam, maka jelas mengganggu peristirahatan orang lain. Ya, seperti yang dialami ibu ini tadi. Ia terganggu apalagi dia sakit. Ya, jelas mengganggu peristirahatannya dan dia tidak bisa tidur karena bunyi tua yang terus berbunyi dan berbising di telinganya. Ya. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu itu marah karena terganggu tidak bisa tidur. Ya. Ya, sekali lagi gunakanlah waktu-waktu yang sudah dijadwalkan dan sudah ditentukan oleh di rumah ibadah tertentu. Dan pada saat itulah bunyi tua itu dibunyikan. Ya, jangan bunyikan pada waktu istirahat warga sekitar. Jelas itu mengganggu, apalagi suaranya besar sekali. Ya, tentu di sekitarnya pasti terganggu apabila dibunyikan di dalam jam-jam yang bukan pada jadwalnya dibunyikan. Apalagi kalau ada bayi-bayi yang baru lahir itu, lalu suara tua itu besar sekali, pasti mengganggu dan terganggu peristirahatan anak-anak. Ya, saya pernah mengalaminya, tetapi karena saya kan yang berbeda agama dengan ibu ini, saya maklumi dan saya tetap sabar dan menghargai mereka. Ya, waktu saya ada di salah satu kos-kos tersebut, wah, suara bunyinya itu sungguh sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau anak saya sudah tidur lalu bunyinya berbunyi, langsung terkejut saudara, dan itu sangat mengganggu sekali. Tapi kita terus bersabar dan mengabaikannya, dan saya menghargai karena memang saya hidup di tengah-tengah yang mayoritas agama lain. Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Dan video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.